Shalom, happy Saturday, happy weekend. Saya percaya semua menanti hari Sabtu. Semua penuh pengharapan untuk hari Minggu juga. Betul apa enggak? Sabtu kayaknya rasanya Sabat, Sabtu, Sabat. Waktu untuk mengingat kembali betapa baiknya Tuhan. Coba diingat-ingat lagi. Katanya Musa di Mazmur 90, belajar aku menghitung hari-hariku Tuhan, supaya aku bijaksana. Orang yang pandai pasti kepingin jadi orang bijaksana. Jadi hidupnya nggak ngalir, hidupnya nggak asal aja, lewatin aja tanpa tujuan, tanpa target, tanpa aim. Orang dunia aja ngomong, if you aim at nothing, you aim to fail. Orang yang tidak mengarahkan hidupnya pada apapun, apalagi kepada Tuhan Yesus ya, enggak ke Yesus, udah mengarahkan hidupnya untuk kehancuran. Itu orang dunia loh. Saya percaya mereka belum baca Amsal 16. Orang bisa berpikir dia paling pintar, paling bagus pilihannya, keputusannya, rancangannya. Tapi dia nggak tahu Tuhan yang menetapkan langkah-langkahnya. Demi kebaikan kita, bukan Tuhan mau ngacau-ngacauin hidup kita. Oke, karena jalannya Tuhan lebih tinggi pada jalan manusia. Rancangan Tuhan lebih tinggi pada rancangan manusia. Setingginya langit. Bisa diukur nggak langit tingginya? Demikianlah lebih tingginya rancangan Tuhan. Udah pasti nyerah aja deh. Kita cuma setitik debu. Tapi punya rancangan maunya sendiri. Sesuai nafsunya kita. Padahal ujungnya bisa menuju jurang kita nggak tahu. Kalau Tuhan tahu. Karena dia maha tahu. Dia tahu kita, kenal kita dari Alfa dan Omega. Namanya dia aja, aku Alfa dan Omega. Udah pasti depan belakang, ke ujung kiri kanan, awal akhir dia masternya. Sebab kita semua diciptakan oleh Allah untuk perbuatan baik. Jadi kalau nasibnya buruk terus, gak ada yang baik, sekalipun masuk lembah kekelaman, buat Daud tuh baik loh. Karena di situ dia belajar, hidup bersandar pada Tuhan. Dan makanya nggak ada takut, nggak ada goyah, nggak ada lengah. Aku tak goyah karena gada dan tongkatmu menyertai aku. Berarti Tuhannya ada di situ dong. Right? Kalau bayang-bayangannya Tuhan menyertai kita, berarti objeknya ada di situ. Bayangan kan nggak jauh dari objeknya. Allah nggak pernah ninggalin Anda maupun biarin Anda sendiri. Sabtu ini, jangan hanya mikirin kepentingan diri sendiri. Lihat. Buka jendela, angkat kepala. Lihat udara cerah. Matahari masih terbit. Cucian baju pasti kering. Tanaman yang ditanam pasti tumbuh. Bunga pasti berkembang. Karena tanpa matahari nggak ada kehidupan. Betul? So, tanpa matahari tulangmu keropos. Vitamin D aja ada di matahari. Berapa sih bayarnya pakai sinar matahari? Berapa bayarnya? Coba. Semua pada bingung. Osteoporosis, sakit keropos tulang, segala macam. Padahal cuma nongkrong di matahari, katanya jam 10 pagi, oke. Buat yang napasnya sesek kayak saya dulu, asma 15 tahun, dibawa ke tepi pantai jam setengah 6 pagi. Sampai setengah 7 aja katanya bagus. Waktu matahari pagi itu bagus. Buat paru-paru, bagus buat tulang. Kayak bagus, bersih, nggak ada polusi. Bayar berapa? Kayak gitu masih mengeluh katanya Tuhan gak baik. Dokter aja membuktikan sinar matahari itu berguna. Kalau Anda gak pernah keluar rumah, selalu di kamar AC pakai lampu. Padahal matahari full blast. Sinar ultraviolet. Betul atau tidak? Itu jadi bestral, sinar matahari alamiah untuk menyehatkan sel-sel tubuh. Kenapa mesti bayar ke rumah sakit? Everything free. Oksigen O2 dari siapa? Coba kalau Anda nggak bisa napas lagi. Karena nggak bisa nyerap oksigen. Wah, darahnya nggak ada kehidupan loh. Tapi kita tiap hari buka kamar jendela, keluar kamar, cari langit. Dengerin kicauan burung, lihat daun merekah, daun-daun baru bermunculan. Saya paling senang tuh kalau kuntum-kuntum mulai muncul, mulai kebuka. Jalan-jalannya di kebun yang mami saya bikin. Kayak cuma memelihara dan rapikan dan tambah-tambahin aja yang udah pada tua, pada mati diganti yang lebih muda. Senang sekali lihat kuntum muda itu hidup.
everything yang rejuvenation, peremajaan, kesegaran, refreshing. Dan dikatakan di Kisah Rasul 3, 19-20, bertobatlah, berbalik ke Tuhan yuk. Karena di situ ada pengampunan dosa, apa yang misahin kita diilangin sama Tuhan, dan kita menerima times of refreshing. Kalau bahasa Inggrisnya times of refreshing, waktu kelegaan. Nah, di bumi ini pasti ada aniaya, Yohanes 16 ayat 33. Tapi be of good cheer. Sukacitalah, karena Tuhan udah ngalahin semua tuh yang bikin aniaya itu. Itu musuh tanpa gigi, singa tanpa gigi, singa ompong. Cuman punya suara tapi nggak punya senjata. Tapi kita punya singa suku Yehuda tinggal di dalam hati kita. Haleluya. Itu kita bisa bersyukur karena roh Allah dalam kita jauh lebih kuat dari roh apapun di dunia ini. Ada amin. Hanya orang sombong yang nggak mau terima ini. Yang selalu berkata, mana. Ada di kamu semua setannya. Dan ada juga Roh Kudus di luarmu. Yohanes 14 ayat 17. Roh Kudus, penolong kita yang baru, yang menggantikan Yesus di bumi secara fisik, akan bersamamu, Parakletos. Dan ayat yang sama, ayat 17, akan diam di dalam kamu. Meno, abide. Tetap tinggal diam di dalam hatimu. Bahkan masa Tuhan udah terima Yesus, bertobat, baptis selam, Yesusnya masuk, terus dibilang gak ada. Kan ada orang penyangkal, orang yang hidup dalam denial. Dulu percaya, sekarang gak percaya. Nggak lucu namanya. Where is your decision? Di mana hatimu? Di mana nuranimu? Kok bisa bohong? Malu dong Anda melakukan kebohongan, dusta. Udah gak apa-apa kalau udah berdusta, ngaku aja. Karena Allah setia dan adil mengampuni kamu. Dan menyucikan hati dusta itu. Dan dikasih hati baru, roh yang baru. Kemudian menjadi tempat tinggal, alamat tetap. Rumahnya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu. Yang bangkitin Yesus dari mati pada hari ketiga. Nah, nanti Anda akan mengalami hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Kalau setiap hari berada tinggal bersama Dia. Yesus tinggal dalam kau tinggal dalam Yesus, firman-Nya tinggal dalam engkau. Minta apa aja ke Bapa dalam nama Yesus, pasti kamu terima. Gak usah nunggu, udah terima. Nah, asal mata hatinya dan pikirannya jangan kemana-mana. Fokus ke Yesus. Dia sumber hidupmu. Saya berdoa hari ini Anda ambil waktu tenang. Tarik napas, semuanya tarik napas. Sambil hirup hadirat Allah dari perut Anda. Karena Roh Kudus hidupnya di hati kita di dalam perut kita. Dalam rahim manusia. Dari dalam hatimu keluar aliran-aliran air hidup. Itu yang dunia mesti merasakan dan ngecap dari kalian. Jangan khotbah. Bawa aja. Keluar. Diizinkan tuh aliran air hidup keluar. Menjadi sumur yang kekal. Seperti Yesus katakan kepada wanita Samaria. Kamu nimba sumur Yakub, haus terus loh. Capek lagi. Tapi kamu terima air yang kuberikan. Itu air masuk ke hatimu jadi sumur kehidupan. Yang kamu gak usah nimba. Dan akan puas. Tidak perlu lagi laki-laki muasin kamu. Tidak perlu ditemenin laki. Kamu perlu temeni dan menjadi istri dari laki-laki suami kekal kita. Yesus Kristus dari Nazaret. Gak mungkin haus. Gak laki, gak perempuan sama. Oke, kita tubuh Kristus macam-macam anggota tapi satu tubuh. Yesus kepalanya. So, saya undang Anda pagi hari ini berkumpul semua di depan lensa screen kalian, di iPad Anda atau di Samsung Anda, di handphone Anda, smart TV di rumah, satu keluarga bisa dengerin saya hari ini. Mari tutup mata, hirup hadirat Tuhan. Tarik napas. Pikirannya di Yesus. Pikirannya di firman janjinya. Tuhanlah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Fokus ke situ aja. Nanti firmannya bekerja kok. Firmannya itu perkataan yang ya dan amin. Firman itu hidup dan aktif. Lebih kuat di pedang bermata hijau. Sambil diutarakan, diperkatakan, kerja tuh langsung. Dan diam aja. Sampai kelar, sampai tuntas. Begitu tuntas Anda pasti bersaksi. Tarik napas lagi. Hirup hadiratnya. Hembus napasmu. Dan katakan, Tuhan Yesus Kristus, kau gembala agung kami.
Gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkan aku di padang berumput hijau. Kau bimbing aku ke sungai yang tenang. Kau segarkan jiwaku. Dari letih lesu, beban berat, muak, kesel, capek. Aku lepaskan semua itu. Aku berikan padamu. Yesus ambil semuanya. Mohon aku relakan semua. Aku lepas. Karena aku tidak terlalu pintar untuk merubah hidupku. Dari letih lesu beban berat menjadi sukacita. Hanya Engkau yang bisa lakukan itu. Ambil Yesus. Dan aku hirup hadirat-Mu yang penuh kasih. Damai sejahtera. Penuhi infus jiwaku pagi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Anda lakukan itu aja sambil jalan kaki. Mau di pinggir jalan, di pinggir trotoar, mau di MRT, mau nunggu di terminal MRT, terminal bus, busway, mau tunggu di kereta di Gambir, kereta api di Halim, kereta api di Wus. Enak dong pakai Wus. Langsung, ternyata Yesus lebih Wus loh daripada kereta api loh. Kenapa? Dia sejauh napas kita. Kalah dong pakai mesin. Tapi seringkali setan mempengaruhi pikiranmu. Karena engkau melihat kiri kanan. Ini hebat nih orang nih hebat nih. Ini orang hebat, aku nggak hebat. Ya memang. Karena Yesus kita yang memberdaya kita jadi hebat. Bukan kitanya hebat, otaknya dari Tuhan. Napas dari Tuhan. Emosi dari Tuhan. Ya dong, kalau dia nggak hembuskan napasnya, Kejadian 27, mana ada nyawa hidup. Nyawa kan dari Tuhan. Jadi mau diapain nyawanya kalau rusak? Balik ke pemiliknya. Balik ke penciptanya. Biar dia yang utek-utek. Saya senang kalau itu Toyota Motor Service ya. Kalau kita mobilnya Toyota enak tuh. Servis mobil udah ke rumah sekarang. Nggak usah pergi jauh-jauh. Terus ke bengkel. Yang saya lihat mereka naikin tuh mobil ke atas. Mereka bawa alatnya mereka. Mobil Avanzanya compact dalamnya dengan alat bedah mobil. Yang saya nonton montir-montirnya. Masuk di bawah mobil, periksa. Coba kalau mobilnya jalan terus, motor mesinnya jalan terus. Wow, di dalamnya drivernya nyalain mesin, ngegas. Bisa nggak diservis? Balik montirnya mati juga loh, kelibet mesin loh. Betul nggak? Dan mobilnya lompat. Nabrak deh. Tapi kalau mobilnya rest, supirnya keluar. Rest, duduk di samping. Nonton aja itu montir kerja. Montirnya Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Kira-kira aman nggak mobil dipakai 3 bulan ke depan tanpa diservis? Aman. Tapi Anda harus datang kepada servis hidupmu, yaitu Roh Allah. Saya berdoa pagi hari ini, semuanya duduk di Bible Study karena mau diservis hidupnya. Nggak usah perform, nggak usah melakukan apa-apa yang hebat, nggak perlu. Capek, ini hari Sabat. Tapi biar kita ingat-ingat, ternyata dari Sabtu lalu, Rabu, Bible Study, sampai sekarang, ternyata Tuhan semuanya kerja ya. Apa yang belum pernah pikir, belum pernah rasakan, belum pernah minta, belum pernah dengar, belum pernah timbul di hati, itu yang Tuhan kerjakan. Bahkan apa yang dia kerjakan melampaui apa yang kita doakan loh. Pernah nggak mikir seperti itu? Harus dengan cara berdiam. Ini adalah ritme hidupnya Yesus. Yesus tuh jatuhnya padat loh. Tapi dia mulai dengan bapaknya. Dia istirahat sama bapaknya. Dia dibimbing bapaknya. Minta diingetin, minta strategi. Selalu tiap hari dia tanya. Karena bapak dan Yesus satu. Yohanes 8 katakan ayat 15-16. Aku dan bapakku satu kok. Apa yang kulakukan, bapakku udah lakukan dulu, aku tinggal disuruh. Aku nggak disuruh, aku diem. Jadi nggak under pressure. Jadwal hidupnya diatur bapaknya. Makanya waktu Maria nyari Yesus, di mana sih kau setelah di hari Paskah di Yerusalem? Hilang kan dia 3 hari. Kenapa ya? Selalu hitungannya 3.
Yang diketemukan Yesus duduk aja di bait Allah, dengerin orang-orang Farisi ngajar. Kemudian dia tanya pertanyaan. Karena orang yang bertanya, orang yang tahu. Dia kurang paham, tapi mestinya nggak begini. Belum nyampe dia, makanya ditanya. Kalau Yesus kan udah tahu semua. Dia tanya supaya ngajar itu sadar gak? Udah mamanya marah, kamu nih bikin orang bingung. Dicari kita pikir kamu kemana, diculik loh. Kenapa kamu diem-diem aja tinggal di sini? Kenapa gak kasih tahu? Terus jawabannya apa? Bukan mama, ibu, tidakkah kau tahu? Aku datang hidup di bumi ini cuma untuk melakukan kehendak Bapakku. Kalau bahasa Inggrisnya, I'm about my father's business. Situ Maria diam, disimpan. Itu jagonya Maria tuh. Murid Yesus itu suka nyimpen daripada cerewet di mulut, langsung dipendam. Dan dia tanya ke bapaknya, ini ngomong apa sih bahasanya, aku gak ngerti. Waktu Gabriel berkata kepada dia, kau akan jadi ibu daripada Yesus juru selamat dunia. Bengong dia. Hah? Tapi dia pendam di hatinya, dia simpan. Sampai Allah mewahyukan sendiri. Nah kalau dia gak simpan, dia berontak, dia kabur. Dia pentingin jaimnya dia, apa kata orang, 17 tahun hamil di luar nikah. Wow, itu kan mengerikan sekali, mempertaruhkan harga diri dan nama baik lo tuh. Tapi dia pendam, dia simpan di hatinya. Nggak dikubur, nggak dimatiin. Dia renungkan itu jadi doa. Dan dia hamil 9 bulan, di Bethlehem lahir. Kemudian dia liatin terus, nih yang gue lahirin siapa sih? Lucu, bagus. Tapi siapa? Kok gembala-gembala aja datang berkata ini Mesias juru selamat dunia. Pusing kepala dia. Enggak mimpi nubuatan Nabi Yesaya ada di rahim dia. Wow. Kalau orang-orang dunia itu berkata geger otak katanya. Kalau saya bilang sih enggak. Tertegun. Terkesima. Kalau bahasa Jawanya apa? Ketenggengen. Betul apa tidak? Overwhelmed. Tertegun. Tadi malam kita baru sharing mengenai ini. Sampai disuruh bersaksi nggak bisa ngomong. Kayak Zakaria melihat malaikat Tuhan. Langsung bisu. Kalau enggak Yohanes Pembaptis nggak lahir loh. Tuhan kalau bekerja bikin manusia tertegun. Biarlah sahabat ini bikin Anda tertegun. Dengan hidupin orang-orang kudus yang sukses di Alkitab. Yang gagal juga ada. Dipelajari supaya jangan niru. Yang sukses juga ada, sukses gagal, sukses juga ada. Kita akan belajar hari ini, namanya Daud. Oke, kan belajar, karena langkah orang benar diatur Tuhan kan. Nah kalau dibukain gagalnya begini, suksesnya begini, niru dong. Ngapain minta belajar sendiri dari orang di dunia yang kita belum tahu dia benar-benar gagal, benar-benar sukses apa enggak. Kalau di Alkitab kan udah pasti. So, keluarkan Alkitab Anda, catatan Anda. Kita buka kitab Mazmur, kita buka kitab Daniel siang hari ini. Oke? Saya mau sambut semua teman-teman yang udah bergabung dari Jogja, dari Semarang, dari Palembang, dari Jambi, dari Jabodetabek, dari Pamantang Siantar, dari Kabanjahe, dari Makassar, dari Papua. Jangan jemu-jemu, jangan bosan. Kekristenan nggak melelahkan. Kalau bikin acara agama capek. Tapi hidup bersama Tuhan itu menyenangkan. Dari situ kita kepingin bagikan ke orang. Hidup bersama Tuhan setiap hari itu enak. Okay, so kembali kita semua yang berkumpul bersama-sama saya di Bali nih hari ini. Nanti jam 2 siang di Trans Resort Hotel jam 2. Sampai selesai kita masuk dalam ibadah mingguan kita di Gereja Generasi Apostolik jam 2 siang Sabtu. Setiap Sabtu sampai selesai. Dan kita sudah mau Natal. Ibadah Natal kita Desember 16 di Bali. Di Ballroom Trans Resort Hotel. Jam 5 sore kita duduk bersama-sama. Makan bersama. Mengucap syukur bersama Tuhan. Nikmati kasih Allah yang memberkati kita semua di Gereja Generasi Apostolik. Memberkati orang-orang yang mungkin keluarganya stres, depresi karena nggak mampu beli hadiah apa-apa buat taruh di bawah pohon Natal. Tapi kumpul yuk, nanti kita ada pohon Natal yang hidup, yang didekor oleh jemaat kami sendiri di Trans Resort Hotel Ballroom, di lobi naik ke atas.
jam 5 sampai jam 6 dinner, Christmas dinner. Oke, semua dekornya bunga segar. Bukan palsu. Itu bukti kasih Kristus bekerja mengalir dari umatnya Tuhan. Kadang-kadang kasihnya mengalir, orang yang dialirin gak sadar loh. Itu kami bersyukur yang sadar, terima kasih kau pelihara kami luar biasa. So saya ajak Anda semua, ayo yang belum kenal saya pribadi, yang sudah ada di Bali, di Denpasar, mungkin yang dari Lombok lagi berkunjung kemari, lagi Kupang, yang tinggal di Bali, Denpasar, di Nusa Dua, Benoa, Singaraja, Denpasar. Ayo datang kemari yuk. Nih di gedung ini. Trans Resort Hotel. Ballroom. Ada 2 ballroom. Yuk kita kumpul. Anda ambil satu meja. Ajak teman-teman yang lagi depresi, gundah gulana. Gak tahu mesti ngapain Natal ini. Bikin dia sedih karena gak ada keluarga. Dan keluarga gak bisa kasih kado apa-apa. Come on. Biar Yesus adalah kado kamu terbesar. Yang uang gak bisa beli. Ayo ajak semuanya. Kita akan bertemu dengan Allah yang gak mau ninggalin setiap orang di Bali. Dan gak mau biarkan orang Bali sekarat hidupnya di bawah kutuk. Kesusahan, depresi, ketakutan. Mari. Datang. 1 malam aja. Kita makan bersama. Rayakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kita mendengar kabar baik. Dari kesaksian-kesaksian hidup yang luar biasa. Di Bali ini kami tidak datang membawa berita yang hanya menggelegar. Yang hanya bikin emosi orang kebakar. Nggak bisa dong. Injil itu nggak bakar emosi. Injil itu memberikan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Wah, setiap pribadi yang datang dengar Yesus Kristus ngomong. Itu akan membuat Anda seperti usus tuh dibetot, tau gak dibetot? Dalamnya dibuka keluar, luarnya di dalam. Disikat, dibersihin semua. Dengan sabun kasih Kristus. Kuasa Roh Kudus. Dicuci kembali. Dibalikan seperti awalnya direstorasi. Sehat, hidup. Semua bakteri bagus ada di dalam. Semua sel-sel hidup kembali. Anda punya kekuatan baru. Nah, itu tujuannya ketemu Yesus. Hidup baru bersama Yesus. Yuk ajak teman-teman yuk. Judul temanya adalah Yesus dialah Immanuel. Come on. Yuk datang ke tempat di mana Tuhan 24 jam, 7 hari, 7 malam, seminggu, 365 hari per tahun, 52 minggu per tahun. Gak pernah ninggalin Anda, gak biarin. Orang tua bisa meninggal loh. Dan meninggal terserah waktunya Tuhan kapan. Oke, mungkin warisan belum dibagi. Udah, gak usah ribut. Percaya sama Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Pembagian warisan pasti bisa terjadi. Walaupun sudah almarhum. Bahkan sebelum almarhum udah dikasih tahu sama Tuhan. Diam-diam orang tua bisa siapin loh. Oke, pasti Tuhan akan buka jalan. Gak mungkin tidak. Gak mungkin. Daud berkata dari muda sampai tua. Aku gak pernah lihat orang benar ditinggal Tuhan loh. Terus anak-anak yang ngerengek-ngerengek di pinggir jalan sepotong roti. Gak pernah. Sampai anak cucu buyutnya si Daud yang berantakan hidupnya tuh. Dari Absalom, Adonia. Terus sampai Rehoboam anaknya si Salomo. Terus anak di hubungan gelap aja yang kedua. Setelah bertobat ya. Rehoboam tuh anaknya Salomo sama Batseba setelah bertobat. Yang sebelum bertobat mati. Itu aja dipiara sama Tuhan. Tapi dia bikin pilihan salah. Iya tetap dipiara sama Tuhan. Karena janji sumpahnya Allah kepada Daud gak bisa gagal. Dia akan punya keturunan Daud. Dia akan pulihkan pondok Daud. Amos 9 ayat 5 katakan itu. Udah deh kalau Tuhan udah ngomong bisa dibatalin. Anda mau percaya gak percaya itu urusan Anda. Tapi Tuhan akan melakukan firman-Nya. Dan nanti Anda tinggal nonton. Sedih kenapa aku gak mau percaya. Aku terlalu sombong untuk percaya. Ayo mari kita datang. Saling menguatkan, saling menghibur. Saling memperdulikan. Kasih-Nya Allah tuh ada di tengah-tengah kita. Kesaksian jemaat kami dari Ibu Janda Dominic Immanuela. Bikin saya remuk. Bikin saya tertegun. Caranya Tuhan kerja. Mau 50 tahun, kayak saya bertobat lagi 58 tahun. Mau 12 tahun bertobat, mau 36 tahun baru bertobat, lahir baru. Enggak peduli. Allah itu tetap kasih-Nya baru setiap hari. Dan kasih-Nya tuh mengalir lebih kencang daripada banjir air badak.
yang matiin orang. Kalau ini nggak matiin orang, ngidupin orang sampai mabuk dalam kasih Kristus. Ngapain? Kamu bisa luput dari bencana alam, kenapa nggak masuk ke kemuliaan Allah yang luar biasa? Bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat kau pikirkan, kau doakan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam engkau. Perempuan Samaria, orang Samaria benci orang Yahudi, benci Tuhannya orang Yahudi, bisa diketemuin Yesus loh. Yesus loh yang ketemuin loh. Tuh kalau nggak cinta apa tuh? Dari wanita yang kawin cerai, yang keenam dia capek kawin cerai. Udah deh gak usah kawin aja, kumpul kebo aja dah, shaking together. Itu karena dia lapar dan haus mencari tujuan hidup. Dan kalau Anda ketemu orang Kristen, udah ke gereja tapi belum ketemu Yesus, tenang aja, doain aja terus. Yang penting dia datang terus kok, firman kan gak kembali sia-sia ke Tuhan. Pasti melaksanakan apa yang dia mau, tetapi waktunya Tuhan. Waktu Tuhan nunggu Anda diem, nunggu Anda nyerah. Kalau udah nyerah, udah rembuk, enak sekali. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Mazmur 34 ayat 78, Tuhan tuh deket sama orang yang remuk hatinya. Dan dia selamatkan mereka. Jadi kalau udah rembuk-rembuk, udah hancur-hancur, aku gak kuat, udah itu dia tuh. Datang ke Tuhan aja, langsung dalam waktu detik Tuhan akan datang padamu. Langsung Tuhan bikin skenario. Sampai ada, ayo kasih tempat buat Tuhan di hatimu. Kasih space buat dia hidupin kau. Sehingga sel yang mati hidup, tubuh yang fana akan dibangkitkan. Roh yang kesetanan akan dipenuhi kasih Kristus oleh Roh Kudusnya. Yang diperlakukan gak adil akan ditegakkan keadilan Allah dalam hidupmu. Apa yang manusia mau bikin pakai hukum. Itu manusia yang bikin. Hukum Allah cuman 2. Cintai Allahmu. Sisanya beres. Hukum keduanya apa? Yaitu beres. Hubungan dengan satu sama lain. Cintai sesamamu seperti kau cinta dirimu, seperti Yesus cinta kamu. Itu pesannya dia tuh sebelum dia meninggal. Sebelum dia mati ke kayu salib. Yohanes 13 ayat 34-35. Yohanes 15 ayat 1 sampai 16. Bahkan dia mau bikin kamu jadi sahabat dia loh. Oke? So semua yang baru bergabung, welcome di Bible Study. Mari catat tanggal Desember 16 jam Sabtu tuh. Jam 5 dinner, jam 6 kita ibadah bersama merayakan kasih Kristus. Yang ada di dalam Yesus cuma kabar baik, nggak ada kabar busuk. Kabar busuk dari iblis. Gosip hoax dari iblis. Atau orang kerasukan setan, orang dipengaruhi iblis. Tapi Yesus dan pengikutnya hanya bagikan kabar baik. Ayo book ya. Anda book satu meja buat keluargamu sendiri. Ini terbuka loh undangannya, nggak tertutup loh. Terus Anda tinggal telepon aja. Anda lihat undangannya ya. Ada nomor RSVP, Saudari Mary, Laura, telepon aja. Aku minta satu meja. Gitu. Oke? Anda nggak datang, nggak usah bawa kado. Anda justru datang mau terima kado. Nangkap ya? Datang aja. Enjoy the night. Biar Tuhan banjiri ujani kau dengan kasih-Nya dan kebaikannya. Karena Anda datang, banyak orang keluarga itu Natal tuh stres loh. Karena nggak bisa kemana-mana, nggak ada duit, nggak bisa beli pohon Natal, dan juga nggak bisa beli kado. Jadi sedih. Terus keluarga yang lain, saudara-saudara segereja atau sekampung pada wah tuker-tukeran kado. Anda nggak bisa. Padahal modalnya kalau tukeran kado di kantor cuma 15.000 perak aja kok. Nggak mampu. Karena mesti bayar utang, mesti bayar cicilan, bayar keluarga yang sakit, yang ke dokter nggak tahu bayar dari mana. Tempat keluarga Allah di bumi. Tempat Anda disayang, diterima apa adanya, dan dikasihi. Tidak perlu bayar. Mari datang. Bawa orang-orang yang butuh dengar kabar baik. Nggak mau dengar kabar buruk, hanya kabar baik. Saya tunggu ya. Dan semua jemaat terkasih kita dari Gereja Generasi Apostolik, Saudari Ibu Laura dan Ibu Mary menanti teleponnya Anda. Oke? Kita balas kesusahan dengan kebaikan. Kesedihan dengan penghiburan. Itu bagiannya Roh Kudus tuh. Di dalam Alkitab isinya itu doa aja. Jangan pilih buku yang mengerikan, yang horor-horor. Cari buku yang menyegarkan. So, kalau Anda udah siap, kita buka kitab Mazmur.
Kita akan belajar dari pemazmur terkenal, paling disukai seluruh rakyat Israel. Aduh, tercatat di Alkitab lagi. Oh Tuhan. Banyak orang mau menyanyi mazmur kata begitu kan, tapi hidupnya nggak kayak Daud. Jadi Anda penyanyi saja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nggak diterima loh sama Tuhan. Yang Tuhan mau hati kita. Hati yang menyerupai Tuhan. Makanya bahasa Inggrisnya dikatakan Kisah 13 ayat 22. Allah menemukan penggantinya Raja Saul, raja pertama Israel. Sesuai permintaan tuntutan rakyat Israel. Mau samakan negara lain. Aduh, Allah tuh udah ditolak, udah ditendang-tendang. Tetap diminta untuk memberkati loh. Bener-bener ya. Di mata orang Allah tuh kayak sinterklas. Nggak mengikuti apa yang rakyat mau, dipelintir, dijelek-jelekin, dimaki-maki loh. Aduh, kelakuan kita mengerikan. Tapi kayak gitu tuh kasihnya menutupi segala pelanggaran loh. Terus mengalir walaupun ditolak. Terus mengalir. Sampai suatu saat kita ketenggangan, beleblekan, kebelbekan. Ya aku nyerah kok baik. Benar-benar kok Allah yang luar biasa. Ayo, saya mau Anda mengalami ini semua Desember 16. Oke? Alright, kita mulai belajar tanda-tanda bahwa kaum muridnya Yesus yang Alkitabiah. Kalau betul Anda jago untuk menghargai kedukaan dan kehilangan dari keluarga yang Anda cintai, orang tua yang kita cintai tiba-tiba meninggal. Perusahaan yang lagi dirintis, bangkrut ternyata, ditipu orang. Oke, udah senang memulai bisnis, ya partnernya kabur. Oke, udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya ditipu sama pendeta, ditipu sama pekerja gereja. Apa aja deh. Itu semua untuk Anda bisa ngalami yang namanya kehilangan dan kedukaan. Semua orang mengalami ini. Gak ada, termasuk pendeta harus nomor 1 ngakui. Kayak waktu kita mulai dari anak kecil yang disayang papa mama anak tunggal. Tiba-tiba udah mulai gede, masuk 12 tahun sampai 15 tahun. Sampai 17 tahun udah jadi dewasa muda. Wah sekarang udah gak disuapin. Sekarang gak apa-apa gak gampang denger ya. Sekarang dikasih dialog sama orang tua. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Kenapa kamu berpikir begitu? Sekarang udah gak ada lagi anak mami. Yang ada anak dewasa. Yang harus mengandalkan Allah. Tuhan semesta alam. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah itu orang tua yang pintar tuh kayak begitu. Oke, nah kita kehilangan masa kecil kita. Kehilangan keremajaan kita. Kehilangan perawanan kita. Dari single menjadi menikah. Dari lajang sekarang menjadi pasangan. Itu kehilangan besar itu. Nanti udah tinggal sama-sama baru kerasa tuh. Nanti bisa timbul pikiran enakan lajang ya. Stres gue kawin. Pasti orang menikah pasti ngomong gitu. Oke, ada yang berkata udah gagal pernikahannya. Tetap aja mau kawin. Kenapa ya? Apakah ada kebahagiaan dalam perkawinan? Ada. Karena pernikahan itu ciptaan Allah. Kalau balik ke pola birunya Allah, pasti ada bahagianya. Karena Anda melalui perkawinan memenuhi tujuan dan rancangan Allah. Untuk apa? Memberi pengaruh, mengatur bumi, laut, pertanian, peternakan, ikan di laut, burung di udara, binatang melata di bumi. Semua kuasa, otoritas di tangan kita yang menjadi anak Allah di dalam Kristus Yesus. Dan bergaul dan berjalan dan spending time dengan Tuhan setiap hari. Gak mungkin gak. Aduh Anda mesti coba dulu. Ini khotbah mah jangan diteoriin. Kalau nggak dialami, nggak dipraktekin dan Anda males-malesan, jangan ngomong. Karena ini hanya dapat dialami melalui orang yang praktek. Praktek tidak bikin kamu perfect. Praktek bikin kamu bisa main. Tapi belum tentu perfect. Banyak tuh orang yang praktek mental. Saya kan suka tenis tuh. Semua bintang-bintang muda, saya senang sekali tuh. Nonton mereka lagi latihan. Drilling tiap hari. 8 jam tiap hari. Oke, sama coachnya, baik itu orang tuanya, praktik. Tapi begitu masuk Wimbledon, masuk US Open, masuk di pertandingan tenis dunia di Prancis, di Australia, nggak masuk. Juara 1, juara 20 juga kagak masuk tuh. Jadi praktek nggak berarti sempurna loh. Praktek bangun otot. Jadi kalau masih belum sempurna, berarti oponennya ada latihan apalagi yang kita belum latihan. Sehingga otot dia lebih kencang dari kita. Pukulan forehand, backhandnya. Oke, smashnya, ace startnya.
jauh lebih jago. Ya Anda latihan lagi. Nggak mungkin minum obat ginseng. Nggak ada yang simsalabim bertapa di bukit doa, ditumpang tangan pasti jadi juara. Nggak ada ya. Itu hipnotis loh itu. Itu roh sihir. Semua melalui training disiplin. 1 Korintus 9 ayat 27. Apa yang saya bagikan ini? Training disiplin. Coba kita lihat sebentar ke 1 Korintus 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, bahasa Indonesianya apa nih? Itu ayat terakhir. Tetapi lihat nih, Paulus nih mau jadi pendoa terbaik, pelaku firman terbaik, menjadi seperti Kristus. Paling tinggal 1 senti kali miripnya. Tapi apa yang dia lakukan? Coba dibaca ayat 27. Aku melatih tubuhku, tetapi nggak berarti tetapi ini berarti keputusan dia. Di balik itu semua, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi yang ditaklukkan apa? Setan apa tubuhnya? Tubuhnya, dalam tubuh ada apa? Lust, L-U-S-T, hawa nafsu. Males, cuek, rakus, tamak, itu semua hawa nafsu tubuh tuh. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kabar baik, gue ditolak sama Tuhan. Mending ditolak orang, Tuhan nolak. Jadi nggak bisa bohong ya. Anda mentaati firman apa enggak, Anda nggak bisa bohong loh. Dan yang tahu Anda tuh latihan apa enggak, ya Anda. Karena Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Oke, sekarang kita masuk ke tanda keempat daripada muridnya Yesus yang sah. Yaitu orang-orang yang belajar meratap dan menangis, berduka, menangis di hadapan Tuhan karena kehilangan. Kehilangan nama baik, kehilangan, ini kayak Maria kan nama baiknya hilang loh. Yusuf aja mau kabur, nggak mau tenangin dia. Kenapa? Nama baik dipertaruhkan. Dan melawan semua budaya Yudaisme, orang Yahudi. Tapi ternyata semua itu dipakai untuk supaya kita bertemu dengan harta karun yang disembunyikan dan terpendam. Yesaya 45 ayat 3. Siapa tuh harta karun itu? Atau apa itu? Yesus sendiri yang menanti di dalam kedalaman batinmu. Tunggu di deketi kita. Waktu kita mendekat pada dia mendekat pada kita, baru tahu. Yang menghalangi kita intim sama Tuhan, diri kita sendiri. Hatinya double mind. Hatinya mendua hati. Cinta mamon, cinta surga. Surga kan gak bisa dibeli pakai duit. Atau pakai power. Kekayaan gak bisa. Nah, untuk Anda menghadapi kehilangan dan kedukaan, yang satu kitab yang isinya 85% adalah mengenai kehilangan kedudukan, namanya Mazmur. Dikatakan seperti ini. Kalau kita belajar dari para pemazmur, Daud, Asaf, Musa, Korah, itu semua tuh ada tuh. 2/3 Mazmur tuh 150 Mazmur, 2/3, 3 kali 150, 50, 100 Mazmur adalah ratapan tangisan, jeritan, amarah, duka. Orang yang gak bisa meratap itu karena malu, kata orang lemah, gak ada iman. Hanya ngomel-ngomel aja. Bahkan pakai ayat tapi salah pakai. Nah, kitab Mazmur adalah kitab yang amat disayangi kalau orang berhubungan sama Tuhan. Kenapa? Karena alasannya bagus. Kenapa? Untuk setiap desahan ada satu Mazmur. Jadi nggak ada yang nggak ada jawabannya, yang nggak ada way outnya. Ada. So, buku terpanjang dalam Alkitab kita Mazmur, terutama Mazmur Daud. Isinya tentang Mazmur pujian. Mazmur 19, Mazmur 90, wah, langit dan bumi, semesta alam, pohon pun memuji Engkau. Ucapan syukur, mari masuk ke perkara pelatarannya dengan puji-pujian, nyanyian, alat-alat musik, gambus semua, Mazmur 149, yeay. Mazmur kebijaksanaan, Mazmur hikmat, Mazmur pertobatan, Mazmur menyatakan kekecewaan, kepahitan,
Mazmur menyatakan kekhawatiran. Jadi intinya Mazmur di sini apa? Pencurahan kondisi hati kita. Lagi gak sehat, lagi misunderstanding, lagi ngaco, lagi melipir keluar di jalan Tuhan, lagi gak enak kayak hilang damai sejahteranya, hilang kasih Allah. Itu di situ ada bukunya buat orang-orang yang lagi ngalamin itu. Jangan buka buku lain, jangan ke ahli nujum, jangan ke pembaca nasib, jangan baca tangan baca nasib. Jangan ke orang bertapa, ke Alkitab. Belajar dari orang-orang yang mengalami kekecewaan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, trauma, horor, pengalaman tidak adil. Buka, dia ngapain sama Tuhan dan Tuhannya ngapain. Oke, jangan, sebab Yesus adalah jalan. Gak ada jalan lain. Kebenaran dan kehidupan. Tidak ada orang bisa datang kepada Bapa surgawi tanpa melalui Yesus. Ketemu Yesus dulu, jalan di dalam dia di dalam Anda, baru ngomong ayat. Bahaya loh ngomong-ngomong ayat tanpa berada di jalan Tuhan. Masa Anda khotbah atau baca-baca firman, bagi-bagiin firman, tapi hidupnya semau gue, semaunya sendiri. Jalan hidupmu Yesus, itu dulu, baru kebenarannya keluar. Dan Anda dibenarin. Karena orang benar hidup karena percaya. 2 Korintus 5:7. The just shall live by faith. Jadi kapan kita benar di hadapan Allah? Kalau hidup dengan iman. Belum tentu berjalan benar di mata Allah buat keluarga kita benar loh. Karena nilainya beda. Nilai di dunia itu semua berdasarkan emas, perak, berlian, harta, kekayaan, deposito, lahan. Semua kan hitungnya dari situ. Bukan karena hubungan kita sama Tuhan benar. Iman itu bekerja dengan kasih loh. Bukan dengan ketakutan hilang harta. So Bernard Anderson menulis seperti ini. Laments far outnumber any other kind of songs in the Psalter. Ratapan, lament itu lamentation itu peratapan. Buku ratapan satu buku Nabi Yeremia tulis. Masa Anda gak meratap? Kalau gitu satu fasa itu gak dibaca ya satu buku ya? Anda nggak baca seluruh Injil kabar baik dong. Ratapan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingin lagu-lagu lain. Di dalam bukunya si pemazmur. Psalter itu pemazmur. Oke. So 2/3 dari 150 mazmur diklasifikasikan sebagai ratapan, tangisan. Nggak laki, nggak perempuan. Daripada Anda sakit terus supaya dikasihanin orang. Itu orang yang kasihanin kamu bisa nolong apa? Selama apa ada dia bisa nolong. Kalau dia juga habis, nggak ada harapan lagi di orang itu. Dan Tuhan akan bikin seperti itu loh. Sampai ada remuk di kaki Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Kalau nggak bokeh. Orang miskin itu karena orang yang tidak mengandalkan Yesus sebagai sumber satu-satunya. Masa manusia tanah liat yang bisa mati kapan aja. Jadi kekuatan kamu. Ngaco, itu penyembah berhala namanya. Hanya Yesus Allah kita satu-satunya. Amin. So mazmur ratapan adalah kado dari Tuhan. Dari Tuhan Allah kita. Supaya dapat ngajarin umatnya yang ditinggal. Bagaimana mendoakan emosi-emosi kita. Pergumulan-pergumulan umat Tuhan. Apa sih yang digumulin yang Daud gak ngerti. Yang Yudas gak ngerti. Petrus gak ngerti. Tahu dong. Orang sama-sama manusia. Untuk bisa dikembalikan. Kirim balik ke Tuhan. Semua ini emosi yang jelek-jelek. Emosi sakit. Pergumulan-pergumulan. Kasih aja ke Tuhan. Anda gak pernah ngasih. Gak pernah ngomong ke Tuhan. Ya dia ngambil. Kenapa? Buka deh di Wahyu 3. Ayat yang ke-21. Tuhan itu tahu diri, you know. Yuk, ayat 21. Oh, ayat 20. Ayat 20 ya, Bapak Ibu sekalian. Lihat, kata Yesus. Ini Yesus loh. Aku berdiri di muka pintu. Dan mengetok. Kenapa dia mesti ketok? Karena kita semua sibuk sama distraksi. Gadget aja 10. Mana handphone bagus buat foto. Mana buat lensanya bagus buat production, mana buat ngetik, mana buat bikin file, mana buat bikin naskah, mana buat bikin PowerPoint,
Semuanya macam-macam sendiri. Saking penuh distraksi, dia mesti ketok. Ada orang berkata, ke rumahnya sendiri jadi mesti ketok. Ya rumahnya sendiri yang punya Yesus, tapi yang tukang pelihara, tukang kebunnya mengambil alih kepemilikan. Ya terang aja dia mesti ketok. Orang dikunci kok dari dalam. Kalau ada orang yang mendengar suaraku, jadi yang perlu didengar apa? Lihat mujizat atau dengar suara Tuhan? Suara. Bagaimana mau kenal suara Tuhan? Suara dia angin sepoi-sepoi basah. Suara dia adalah keheningan, ketenangan. Suara dia hanya dapat kita tahu melalui berdiam. Bahasanya Tuhan kan diam. Berarti ini betul-betul satu dalam Tuhan loh. Kalau mau betul-betul bisa mendengar suaranya. Bukan khotbahnya loh. Dan kalau mau dengar suara dia, kalau sampai dengar nih, ya buka pintu. Aku akan masuk mendapatkannya. Nyanya itu apa? Jiwanya. Si pengurus. Dan aku mau makan bersama-sama si pengurus rumahnya dia. Rumahnya Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kamu bukan milikmu lagi. Kamu udah dibayar lunas oleh Allah. Dengan matiin anaknya, darahnya dicurahkan bagi nyawamu. Supaya aku bisa tinggal di hatimu. Dan badanmu rumahku di bumi. Tuhan gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa kecuali badan kita. Dikunci lagi dari dalam, gak boleh masuk. Tapi kalau dia ketok dan Anda masih dengar, berarti Tuhan sayang sama Anda. Dan dia kepingin hidupnya Allah cuma bisa bersekutu. Dia gak seksi repot, dia hanya bersekutu. Dan ia bersama-sama aku bersama-sama dia. Gak pernah tuh, kalau Anda baca Wahyu 3:20, dia gak mau lo pisah dari kita. Carangnya kita, pokok anggurnya Yesus. Gak bisa lepas ini. Gak bisa sekali-kali ketemu. Udah nempel aja tiap hari. Di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Oke, hanya hidup Anda gak enak, gak berarti firman salah. Udah pasti kita yang salah lah. Orang kita orang berdosa kok. Orang berdosa sama orang berdosa nyakitin. Tanpa Tuhan, kalau kau merasa paling benar ya. Nah, orang berdosa ketemu orang yang dibenarkan Tuhan. Yang dibenarkan Tuhan disakitin Anda, nggak sakit. Kenapa? Kita punya kitab ratapan, kita bisa berikan keluh kesah yang tak henti-hentinya kepada Tuhan. So ratapan itu apa sih? Kesah yang tak henti-henti. Berarti jangka lama ini. Bahanya Anda lihat aja ke daerah-daerah di Indonesia. Pak Presiden kita belusuan, pulau ke pulau, provinsi ke provinsi. Selalu omongan rakyat apa? Terima kasih ya Pak Presiden mempedulikan hidup kita yang sederhana, yang gak punya apa-apa. Ada yang sampai histeris. Senang sekali tanahnya dapat sertifikat. Dapat sepeda aja kayak mendapat emas berlian loh. Kuncinya yang dia bilang bukan sepedanya. Aku bisa jabatan tangan sama presidenku sendiri. Dan diperhatikan. Itu di NTT tuh kemarin. Luar biasa. Itu baru Pak Jokowi loh. Presiden kita loh. Bagaimana kalau yang salaman sama dia Yesus Kristus? Mesias, penciptanya dia. Raja segala raja. Tuhan alam semesta. Bagaimana itu? Jadi banyak kalau Anda mau tahu orang yang meratap-ratap dengan nasib sialnya, nasib tak beruntungnya. Bumi penuh sama orang kayak begitu. Dan Yesus datang dan dia cuma ngomong gini. Dia gak bilang, percaya sama aku, beli pengajaranku, nanti daftarin jadi ikut pengikutku. Gak ada. Dia cuma ngomong, mari ikuti aku. Come follow me. Gak bisa ngikut Tuhan cuma seminggu sekali di ibadah, gak bisa. Harus ikutin Yesus terus. Carang dan pokok anggur. Saya cara anggur, Yesus pokok anggurnya. Dan selama kita tinggal, karena carangnya keluar dari pokok. Gak bisa nempel, itu bukan tembelan. Bukan cangkokan. Oke, nah kesah yang tak henti-hentinya. Udah deh bertahun-tahun mari datang kepada Tuhan. Jangan ke gereja, ke Yesus. Dan tiap hari. Gak ada ibadah di gereja, biarin aja. Itu cuma buat merayakan ibadah raya kok. Seminggu Tuhan baik sama kita rayain, kita ingat-ingat kebaikannya kok.
Tapi tiap hari mesti jalan sama Tuhan. Kan jarang mana mungkin cuma seminggu nempelnya. Kita perhatikan kenyataan hidup ini apa sih? Keras, berat, sulit, brutal pengalaman hidup yang kita mesti lewati. Dan bahkan ratapannya Daud di 100 Mazmur itu bisa mencela Tuhan. Mana kau? Buat apa? Daud tuh ngomong kayak gini. Buat apa? Aku masuk dunia orang mati. Nah mungkin. Percuma dong kalau aku masuk ke dunia orang mati. Mana bisa memuji engkau? Mana bisa menyembah engkau? Buat apa aku mati sekarang? Banyak kok marahin. Bahkan mencela kebaikan Tuhan. Mana lu baik? Katanya lu baik. Dong, jangan buang muka kelamaan dong Tuhan. Itu doanya kayak gitu. Jadi doa yang didengar Tuhan doa apa? Yang doa yang tulus dari kondisi hati yang letih lesu beban berat. Dan ngomong letih lesu beban berat. Anda gak bisa denial. Anda kalau gak jujur sama Tuhan, gak jujur sama diri sendiri. Gak mungkin. Anda gak berani ngadepin diri sendiri. Dan Anda gak berani cerita sama orang. Salahnya di mana gak berani. Jelekin orang berani. Karena by nature orang berdosa sukanya menghakimi orang. Gak usah diajarin itu. Dari kecil. Kita pecahin gelasnya atau pecahin pajangan mama yang kita salahin kakak kita. Yang kita salahin mbak kita. Saking takut dihukum. Itu kan dunia kayak gitu. Salah hukum. Baik dikasih upah. Itu pendidikan salah loh itu. Kalau Allah kita salah, berdosa, benar, tetap dia sayang sama kita. Konsisten. Seperti bapak dari 2 anak terhilang tuh loh. Di Lukas 15. Mana ada dia menghakimi anak pembungsu. Dia gak menghakimi kakak sulung. So ratapan-ratapan memperhatikan ketika keadaan kita nampaknya gak lagi beruntung, gak baik. Dan kita katakan bahwa Tuhan yang gak baik. Boleh loh, boleh dikeluarin loh pendapatmu. Oke? Ratapan-ratapan berseru kepada Tuhan. Teriak nangis. Memohon penghiburan. Minta perhatian Tuhan. Jangan sembunyikan wajahmu. Tuh Daud kalau ngomong kalau nangis. Dan bergumul dengan keraguan, kecemasan, kekhawatiran. Sampai depresi, sampai gak bisa tidur pakai obat tidur. Dan mereka pertanyakan kesetiaan Tuhan. Dan kasih setianya. Mana kesetiaanmu? Mana yang kayak kamu ngomong janjimu? Mana? Lihat ya di Mazmur 42:4. Daud menangis. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bapak Ibu, ini raja jenderal perang terbaik Israel pernah miliki loh. Dianiaya Absalom, Adonia anaknya sendiri. Dianiaya orang Filistin, Amalek. Dianiaya Raja Saul. Dibunuh sama nomor 1-nya negara loh. Dan dia berkata air mataku jadi makananku siang dan malam. Breakfast, lunch, dinnernya air matanya. Karena sepanjang hari orang memperkatakan padaku dan bertanya, mana Tuhanmu? Kalau Tuhan ada kok kamu gak ditolong? Kok dibiarin ngalami ini? Mana Tuhan? Sebetulnya yang diserang siapa? Tuhan apa Daud? Tuhan. Daudnya diserang apanya? Imannya. Sebab engkaulah Allah. Nah lihat nih imannya nih. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa sih engkau membuang aku? Udah percaya Tuhan refuge-nya dia. Sekarang berkata, lu buang aku kenapa sih? Karena gak kerasa. Hadirat Tuhannya gak kerasa. Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh terus? Aku dikasih lapangan bisa napas gitu loh. Aku sesek. Dikepung sama orang terus. Salahnya apa sih? Dia nyalain Tuhan. Walaupun di satu sisi imannya berkata, Tuhan pertolonganku, pembelaku, gunung batuku, benteng hidupku, kubu pertahananku, aku percaya padanya. Itu di hati dia gak bisa langgar. Tapi kenyataan yang di luar siksaan fisik nyata kayak Tuhan tuh gak ada. Dan dia gak kerasa ada Tuhan loh. Secara fisik. Emang Tuhan gak buktikan secara fisik? Buktinya kamu percaya ada Tuhan, iman aja. Karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Semua oleh iman. Kita mesti jadi orang hidup karena percaya. Bukan ada bukti-bukti, ada uang datang, ada baju baru datang, mobil baru, berarti percaya Tuhan baik. Belum tentu. Kalau ada orang mau jahatin kamu, disuap dulu kamu gak tahu.
saking lagi kepepetnya kamu pakai, kita anggap semuanya hadiah dari Tuhan. Padahal Tuhan bukan sinterklas. Yang diubah tuh batin kita menjadi serupa Dia. Dan kita kokoh, tambah teguh imannya. Tak goyah. Gak mau hilang iman. Hilang emas berlian, nanti mati juga gak dibawa. Itu gak penting. Kalau ada orang rampok, ya kasihan lah, dia gak pernah punya lah. Biarin dia pakai lah. Nanti kalau pakai juga gak betah sendiri. Oke? Supaya gak pusing dia jual. Dia pakai uangnya juga berapa lama sih habis bisa ada? Habis. Karena boros, karena nggak ngerti bahwa semua yang kita miliki itu upah dari Tuhan. Bukan karena kerja keras kita. Itu milik Tuhan yang dia urusin, malingin. Aku harus tinggal di antara orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi. Waduh, udah dilupain. Saat mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah. Wih, dalam kegelapan dan tempat yang dalam. Aku udah tertekan, udah stres, gak bisa napas. Karena panas murkamu, dibilang Tuhan marah-marahin dia. Dan segala pecahan ombakmu kau timpakan kepada mukaku. Udah tindis aku. Waduh, ini meluap. Dia udah babi buta, udah gak tahan sakitnya. So kita lihat di sini bahwa Mazmur-Mazmur itu beroperasi dengan kepastian ya. Bahwa Tuhan mengizinkan umatnya mengalami penderitaan yang luar biasa loh. Iya dong. In this world you will have tribulation. Yohanes 16:33. Di dunia ini kamu pasti ngalami aniaya. Nggak mungkin nggak. Itu Anda mesti tahu. Meskipun kita tidak selalu memahami alasannya kenapa. Sama dong. Seperti Ayub. Siapa yang tahu. Oke. Dan di Kisah Rasul 13 ayat 22. Dikatakan bahwa Daud itu pemazmur terbaiknya Tuhan. Kita baca di 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2. Jadi kenapa Daud punya hati yang berkenan pada Tuhan? Gara-gara dia pemazmur. Dia bukan tong sampah. Dia bilang aku pemazmur. Peratap yang dikenan Tuhan. Karena biar sakitnya apa meratapnya ke Tuhan. Nggak ke orang. Nggak ada manusia bisa tolong kamu. Hanya Tuhan Yesus. Makanya dia jadi manusia sempurna. Supaya bisa mengalami apa yang kau alami. Yesus telah dicobai dalam segala hal. Tapi tidak mau berdosa. Kalau kita masih berdosa. Makanya dia datang. Bangkit dari mati supaya bisa nolong Anda. Kapan nolongnya? Ini waktu Anda berkeluh kesah nih. Oke. Inilah perkataan Daud yang terakhir sebelum mati nih. Tutur kata Daud bin Isai. Tutur kata yang diangkat yang maha tinggi. Orang diurapi Allah Yakub, orang disemir seperti Allah. Pribadinya, kekuatannya kayak Allah. Pemazmur yang disenangi di Israel. Jadi kehidupan orang Israel itu memazmur loh. Bukan membunuh. Bukan caci maki. Memazmur. Baru sampai teratapan sakit hati pun dimazmurin. Roh Tuhan bicaranya dengan perantaraku, kata Daud. Firman Tuhan ada di lidahku. Jadi karena 100% Mazmur-Mazmur Daud itu adalah cermin dari cara Daud berulang-ulang kali memberi perhatian kepada perasaan dia. Perasaan sakit waktu kehilangan nama baik, kehilangan tahta, kehilangan kedudukan, kehilangan hidup tenang, gak diganggu. Kekecewaan, ketakutannya, itu perasaan kacau itu diperhatiin. Ada. Jangan dihindari pakai alkohol, narkoba, pornografi, judi, mabok, dansa, klub malam. Tapi pulang sendirian juga Anda mesti hadapi. Makanya ada orang berkata, kalau binasa aja gitu bisa gak sih? Mati aja hilang di permukaan. Gak bisa. Karena nyawa Anda tuh milik Allah. Di neraka juga gak berhenti hidup. Hidup permanen selama-lamanya. Terputus dari Allah. Berarti berdua sama iblis. Dalam penderitaan dan dustanya iblis. Daud tidak saja memperhatikan emosi-emosi negatifnya. Tapi Daud sungguh-sungguh menulis lagu-lagu tentang begitu banyak pengalaman kehilangannya yang dialami pribadi. Dan Daud nyanyikan kembali kepada Tuhan sebagai doanya. Tuh, jadi doa itu apa? Bukan shopping list. Bukan daftar permintaan harta benda. Apa itu doa itu? Tulis lagu itu.
Pengalaman waktu dia kehilangan, tapi Allah hadir. Pengalaman waktu dia kesedihan, hilang pegangan, lepas kendali. Semua apa yang dialami pribadi, itu dinyanyiin semuanya. Biar kita pada belajar. Daud menulis lagu ratapan untuk Raja Saul. Ini gila nih, yang ini saya kagum. Yang dia hormati, tapi pembunuh loh. Karena iri. Dia hormati Saul, dia cintai yang mendalam. Namun Raja Saul benci dan iri dengan Daud. Karena Tuhan beserta Daud, Tuhan gak lagi beserta Saul. Rakyat pro Daud, perempuan-perempuan se-Israel pro Daud, gak lagi pro Saul. Saul membunuh beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Gara-gara lagu itu loh. Bencinya sempurna, setannya keluar. Penuh iri hati dan kebencian. Bertekad tiap hari bunuh Daud. Padahal Daud sahabat anaknya si Yonatan. Sahabatnya Daud kan anaknya Saul. Daud jelas banget Allah yang ngomong kok. Kisah Rasul 13:22. Aku udah ketemu penggantiku. 1 Samuel 16 udah ngomong juga. Raja pertama Israel diganti sama Daud. Anaknya Isai yang ke-8. Artinya new beginning. Tapi Daud gak langsung membunuh Saul. Dan mengangkat dirinya jadi raja pilihan Tuhan Allah. Waktu Allah nolak si Saul. Namun Daud membuat waktu dengan sengaja untuk berkabung dan meratapi Saul dan Yonatan, sahabatnya dia. Bayangin. Sebagai penutup ya, dalam peralihan kan mati kan rajanya kan. Si Saul mati dong. Kan dibunuh sama orang Mesir kan. Daud berkata, tancap, kamu yang bunuh, nusukin ke dalam dia. Karena kamu yang bawa tombaknya. Itu kan maksudnya pergantian kepemimpinan, gak bisa vakum dong. Status tahta rajanya kan. Itu didiamin. Dia meratap, dia minta seluruh rakyat meratap dengan kematian Yonatan dan Saul dan kekalahan besar bangsa Israel kepada orang Filistin. Pergantian tongkat estafet, pergantian pemimpin, itu urusan Tuhan. Karena tahta ini milik Allah. Langit tahta Tuhan, bumi tumpuan kakinya. Siapa yang mau taruh sebagai Raja Israel? Tuhanlah rajanya. Aku cuma pengurusnya, apa yang dia mau dikelola di bumi. Tapi aku bukan rajanya satu-satunya Israel. Allah, Raja Israel. So kita lanjutkan di hari Rebo ya. Bagaimana orang yang ganti kepemimpinan. Nggak langsung panik. Siapa nih yang gantinya? Siapa yang pemimpinnya? Bikin balot. Kemudian bikin pemilu. Colok-colok. Nggak ada. Daud kalem. Bahkan dia mau meratapi, menangisi rasa kehilangannya, kekalahan besar, sampai gugurnya pahlawan Israel. Dia nangis, geletakan pahlawan tentara Israel, jadi mayat semua, jadi korbannya si Filistin. Itu dia tangisi dulu, baru diupacarain untuk dia jadi pengganti Saul. Nggak tergesa-gesa. Orang rohani, orang yang hidup dengan kerohanian kontemplatif. Slow down spirituality. Itu namanya spiritual formation. Itu pemuritan. Berduka dan kehilangan. Alatnya Tuhan untuk muritin kita. Supaya kita serupa Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Untuk pengajaranmu. Bahkan kondisi mengerikan. Bencana. Itu pun dipakai sama Tuhan. Bukan untuk menghancurkan kita. Membangun, membentuk supaya kita serupa Kristus. Luar biasa. Kalau kita gak baca Alkitab, gak gali Alkitab, mana kita bisa lihat? Kalau kita gak diam di kaki Tuhan, mana bisa merasakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam batin kita. Biar weekend ini semua umatmu ambil napas, berdiam 10 menit bersama Tuhan. Supaya tidak ada hidup berantakan. Keluarga cerai berantakan. Semuanya tertata baik. Karena kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hati anggota keluarga masing-masing. Di keluarga para gembala, para pemimpin gereja. Satu keluarga diselamatkan, seisi rumah Tuhan diselamatkan. Aku minta masa tenang di Sabat ini. Umatmu akan hargai Tuhan. Mengucap syukur sampai anak cucu ikut mengucap syukur. Bukan main di mall, main di game. Tapi tunduk kepada Tuhan. Dan bisa main di mall itu karena Tuhan anugerahkan kita.
Tuhan bangkitkan generasi Z dan Alpha yang tidak duniawi, tidak hedon, tapi cinta Tuhan dan remuk. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, Immanuel, Tuhan besertamu. Kita ketemu yang di Bali. Mari saya undang di ibadah Gereja Generasi Apostolik di Trans Resort Hotel, ballroom di bawah, 2 ruangan kita, ballroom 2 dan 3, kita berkumpul. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Ngerti Tuhan. Sampai Desember, dan catat juga blog ya. Desember 16 jam 5 sore kita makan bersama. Ajak keluargamu yang butuh dihibur. Ajak yang perlu dengar kabar baik, yang selama hidup dengar kabar sial. Ayo diajak. Dan Desember 16 jam 6 sore setelah dinner bersama, kita mendengarkan kabar baik. Amin. Tuhan berkati.